Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rustin dan selamat menikmati akhir pekan. Saya ingin melanjutkan kisah dalam kitab Kejadian yang dituturkan bagi kita dan hari ini cerita keluarga masuk di dalam generasi berikutnya. Kita ingat Ishak menikah dengan Ribka dan mereka memiliki dua anak kembar, Yakub dan Esau. Dan betapa kerinduan hati orang tua tentunya anak-anak mereka hidup rukun satu sama lain, saling menyayangi, tidak ada persaingan. Tetapi Anda tahu, seringkali itu terjadi dalam keluarga Anda bahwa anak-anak hidupnya tidak rukun satu sama lain, mereka bahkan selalu bertengkar, tidak bisa hidup dalam damai. Juga ada peran orang tua dalamnya. Mungkin Anda mengatakan, tunggu. Saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya untuk saling membenci. Benar, tapi bagaimana Anda memperlakukan yang satu, mungkin berbeda dengan memperlakukan yang lain. Atau tanpa Anda sadari, Anda mengagumi yang satu dan kurang memuji yang lain. Sehingga terjadi kecemburuan di antara mereka dan mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tua. Ada yang bersaing dengan cara yang positif, ada yang bersaing dengan cara yang bertingkah, membuat persoalan, bahkan mungkin terjerat dalam kasus-kasus yang mungkin memberatkan hati orang tua, misalnya terkait dengan kasus narkoba lah, atau pergaulan bebas. Dan itulah cara anak mencari perhatian orang tua untuk menyatakan bahwa dirinya butuh untuk dicintai dan diperhatikan apa adanya. Demikian juga kisah kitab suci menuturkan kisah keluarga yang hidup sesungguhnya juga pada masa sekarang ini. Kita melihat Yakub dan Esau bersaing untuk mendapatkan hak kesulungan. Sebab seharusnya Esau lah yang mewarisi segalanya dari Ishak. Janji Allah kepada Ishak harus terjadi di dalam diri Esau sebagai yang mewarisi dari ayahnya hak kesulungan ini. Dan kita lihat bagaimana intrik-intrik terjadi. Yakub didukung oleh ibunya karena Yakub lebih disayang oleh ibunya, sementara Esau lebih diandalkan oleh ayahnya karena Esau juga punya kelebihan, mampu berburu hewan dan kemudian memberikan kepada ayahnya dalam bentuk makanan yang sudah tersaji lezat. Dan inilah kadang-kadang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana. Tidak mudah menjadi orang tua yang baik, bukan? Saya yakin Anda semua berjuang, berusaha. Tapi juga kita mesti belajar. Generasi sekarang berkembang sesuai dengan kondisi zaman ini. Generasi milenial seringkali tumbuh dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan zaman kita. Mentalitas mereka juga terbentuk berbeda. Cara berpikir mereka juga berbeda. Kita yang harus belajar. Dan kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, hidup kita juga harus seperti kantong anggur. Jangan kita menjadi kantong anggur yang tua, yang sudah tidak fleksibel lagi. Kalau diisi dengan anggur yang baru, tidak akan dapat untuk beradaptasi, untuk fleksibel menampung anggur tersebut, dan kantung tersebut akan bocor, akan menumpahkan seluruh isi anggur keluar. Jadilah kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru masih memiliki banyak minyak di dalamnya dan kemudian dapat bersifat elastis, menampung pergerakan dari anggur yang berfermentasi. Saya yakin hidup kita pun seperti itu. Kita harus terus fleksibel, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana dan keluarga kita pun semakin bahagia. Anda menjadi orang tua yang dapat menuntun anak Anda sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga Anda dapat mengarahkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menitipkan kepada Anda untuk membesarkan anak-anak Anda dan mendidik mereka dengan penuh cinta. Sabdalah telah diwartakan kepada kita dan semoga terpenuhi dalam diri saudaraku sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.